Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa, salam kenal para sahabat Kahor dimanapun kalian berada. Di malam ini, Bang Fawa akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menyeramkan, tepatnya di jalur lintas Sumatera. Ada hal-hal tertentu dalam hidup yang tidak pernah kita rencanakan, namun tiba-tiba hadir, membekas, dan sulit sekali dilupakan. Terutama ketika terjadi di perjalanan, di antara gelapnya malam, sepinya jalan, dan langkah yang tak tahu sedang menuju keselamatan atau sesuatu yang lain. Banyak dari kita mungkin pernah merasakan itu. Sensasi dingin merambat di tengkuk, suara samar yang tak jelas sumbernya, atau perasaan diawasi, padahal kita sedang sendiri. Namun malam ini, bukan aku atau kalian yang akan bercerita. Ada seorang narasumber yang membawakan kisah dari perjalanan panjang di lintas timur Sumatera. Sebuah kisah yang katanya masih membuat merinding setiap kali mengingatnya. Ini adalah kisah nyata, real. Dan malam ini, siap membuka kembali pintu yang seharusnya dibiarkan tertutup. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Pertengahan sekitar tahun 2017, Berta, seorang mahasiswi angkatan 2015 yang berkuliah di Universitas Sriwijaya Palembang, bersama dua temannya berencana untuk melakukan perjalanan darat menuju Jambi. Ada keperluan apa mereka sampai ke Jambi? Ayah dari salah satu teman dekatnya bernama Dewi meninggal dunia. Mereka berniat untuk melayat ke rumah duka. Di kota Jambi itulah tempatnya. "Kamu nanti jemput aku ya. Pokoknya jam 5 nanti kita harus sudah di jalan, biar tidak terlalu tengah malam sampainya," ucap Berta kepada Randy, teman sekelas yang kebetulan memiliki mobil. "Iya ya," jawab Randy pendek dengan mata yang masih terus memperhatikan layar ponselnya. "Ayu juga nanti sudah menunggu di kosan aku, jadi kamu tidak perlu repot jemput dia. Kamu dengar gak sih, Ren?" "Iya ya, aku dengar," kata Randy. Padahal teman-teman sekelas yang lain sudah berangkat duluan dari jam 3. Mereka bertiga baru bisa jalan jam 5. Karena Berta dan Ayu masih ada kuliah tambahan yang baru selesai pada jam 3 sore. Karena itulah, akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat belakangan. Berangkat menggunakan kendaraan milik Randy. Perjalanan dari Palembang menuju Jambi kira-kira 8 jam. Belum ada jalan tol yang menghubungkan. Jadi memang harus melalui jalan lintas timur Sumatera. Menurut perhitungan, mereka akan sampai di Jambi kira-kira jam 1 lewat tengah malam. Jalan lintas timur ini membentang panjang. Kondisi jalan cukup bagus dan lebar. Tetapi masih banyak titik daerah yang sepi dan jarang keramaian. Banyak wilayah masih hutan lebat dan pepohonan karet maupun sawit. Jalur yang cukup menantang. "Gak seram apa perjalanan kita nanti, Ber?" kata Ayu yang masih menggendong tasnya ketika menanyakan perihal keberangkatan mereka kepada Berti. "Enggak lah, Randy sudah beberapa kali melewati jalur yang sama. Lagi pula kita harus berangkat sekarang, supaya besok pagi bisa ikut proses pemakaman. Dewi bilang
Sebelum almarhum dikuburkan, mereka harus menunggu kakaknya yang kerja di Makassar untuk pulang, kata si Berta. Setelah pemakaman selesai, kita bisa langsung pulang. Semoga bisa terkejar kuliah jam 3 sore besok ya, kata Berta melanjutkan. Panjang lebar Berta menjelaskan, sambil menunggu Randy datang ke tempat kosnya di daerah Indralaya. Pokoknya nanti dalam perjalanan aku akan tidur. Jangan diganggu. Lebih baik tidur daripada ketakutan melihat situasi perjalanan, begitu kata Ayu. Tidak lama Randy menepati janjinya, datang menjemput tepat jam 5 sore. Singkatnya, setelah semuanya siap, kemudian mereka berangkat, melakukan perjalanan darat menuju Jambi, menyusuri jalan lintas timur Sumatera. Nanti kalau ada rumah makan, kita mampir sebentar ya. Aku lapar ini, ucap Randy di belakang kemudi. Ayu dan Berta menyetujuinya, karena sebenarnya mereka juga lapar. Nyaris jam 8 malam, dan benar adanya, sepanjang perjalanan jarang menemui kota dengan keramaian. Hanya 1-2 kota kecil yang tergolong sepi. Selebihnya adalah gelap hutan rindang menjadi pemandangan di kanan kiri jalan. Ayu adalah seorang yang sangat penakut. Dia duduk di belakang. Pandangannya selalu menatap ke depan. Sebisa mungkin tidak melihat ke kanan atau ke kiri yang memang sungguh sangat gelap. Mau gantian yuk, kamu mau duduk di depan? Tanya Berta menawarkan. Gak usah lah Ber, aku mau tidur juga ini nanti setelah makan malam nanti, jawab Ayu menolak. Lepas dari jam 8, Randy akhirnya menepikan kendaraan, lalu masuk ke tempat parkir salah satu rumah makan besar. Mereka makan di rumah makan itu, sambil Randy beristirahat sebentar setelah sudah menempuh 3 jam perjalanan. Mau kemana kalian dek? Tanya seorang bapak yang tiba-tiba mendekat ke meja tempat mereka sedang menikmati makanan. Ke Jambi pak, jawab Randy sambil tersenyum. Oh gitu. Saran saya, kalian besok saja meneruskan perjalanan. Karena nanti kira-kira 3 jam lagi dari sini, kalian akan menemui daerah yang jalannya rusak parah. Jalur dialihkan ke jalan kampung di sisi jalan utama. Jalan kampung itu sangat sepi, apalagi malam-malam begini. Sangat berbahaya jika tidak menguasai medan, kata bapak itu. Panjang lebar bapak itu memberi informasi yang menurut Randy, Berta dan Ayu merupakan informasi kurang bagus. Terima kasih pak, kami akan terus jalan saja, ucap Randy lagi. Oh ya sudah kalau begitu, saya hanya kasih info saja, karena kami tadi lewat daerah jalan jelek itu nak. Ya yang penting kalian hati-hati, sambung bapak itu lagi sambil berlalu meninggalkan mereka. Tuh kan, jalannya rusak. Kita cari penginapan dekat-dekat sini saja yuk, rujuk si Ayu dengan wajah memelas setelah mendengar omongan bapak tadi. Sudahlah, jam 1 kita akan sampai kok. Aku sudah sering kali lewat jalur ini. Tenang aja, jawab Randy menenangkan. Kamu yakin Ren? Kata Berta coba memastikan. Sudah yakin, tenang saja, jawab Randy tegas. Setelah selesai makan, mereka segera meninggalkan rumah makan untuk melanjutkan perjalanan. Kabut tipis turun perlahan menyelimuti rentang jalan pada satu titik jalan lintas Sumatera ini. Gelap jadi semakin tebal karenanya. Percakapan di antara 3 sahabat ini menjadi semakin jarang. Sangat beda situasinya
dengan beberapa jam sebelumnya yang dipenuhi obrolan canda dan tawa. Kali ini mereka lebih banyak diam sambil terus memperhatikan jalan dan keadaan. "Kamu gak ngantuk kan, Ren?" tanya Ayu kepada Randy dari kursi belakang dengan posisi duduk tanpa bersandar. Kepalanya berada di antara tempat duduk Randy dan Berta. Ayu sudah mulai ketakutan dan cemas sejak tadi, tergambar dari wajahnya yang kelihatan was-was dan tidak nyaman. Sementara Berta terus menatap ke jalan sambil sesekali membantu Randy memberi petunjuk navigasi. Pepohonan besar di kiri kanan berdiri angkuh dan menyeramkan. Beberapa di antaranya hanya berbentuk siluet hitam ketika sama sekali tidak ada cahaya yang menerpa. Beberapa rumah penduduk sesekali terlihat, itu pun sangat jarang. Kalaupun ada, tidak kelihatan ada tanda-tanda kehidupan. Mungkin karena penghuninya sudah tidur, atau memang rumahnya dalam keadaan kosong. Entahlah. Kontur jalan yang menanjak dan menurun meliuk ke kanan dan ke kiri, menembus hutan gunung dan perbukitan. Semakin membuat Randy lebih banyak diam untuk berkonsentrasi. Beberapa kali juga Berta bilang, "Hati-hati, Ren," katanya memperingatkan Randy dalam mengendalikan kendaraan. Sementara Ayu masih saja terus diam di kursi belakang. Niat awalnya untuk tidur menjadi kacau karena kantuk sama sekali tidak datang. "Gak mau isi bensin dulu, Ren? Itu kan sudah 1 strip lagi," tanya Ayu setelah memperhatikan indikator bahan bakar yang sudah menunjukkan kalau sudah mendekati titik kosong. "Kira-kira 30 menit lagi dari sini ada pom bensin. Aku sudah beberapa kali mengisi di situ," jawab Randy yakin. Ayu dan Berta hanya bisa pasrah mengikuti omongan Randy. Padahal mereka cukup cemas melihat sisa bensin pada indikatornya tinggal menyisakan 1 bar saja. Sudah nyaris jam 12 malam. Beberapa kali Randy melirik kaca spion, mengetahui kalau ternyata Ayu sudah lelap dalam tidurnya. Sedangkan Berta masih mencoba bertahan menahan kantuk dengan terus mengajak Randy bicara. Padahal Randy tahu kalau Berta sudah sangat ingin tidur. "Sudahlah, Ber, kamu tidur sana. Sebentar lagi juga kita ketemu pom bensin," ucap Randy. "Kamu yakin, Ren? Udah hampir 2 jam sejak kamu bilang tadi. Kita belum juga melihat ada pom bensin." Kecemasan sudah terdengar di ucapan Berta. "Yakin? Tadi aku salah perhitungan. Hehehe. Sudahlah, tenang saja." Randy terdengar yakin. Di luar, suasana jalan semakin gelap dan sepi. Kendaraan yang mereka tumpangi seperti masuk ke dalam hutan yang tidak berpenghuni. Sama sekali tidak ada kendaraan datang dari belakang ataupun yang melintas datang dari arah berlawanan. Sepi. Tapi walaupun begitu, Randy tetap tidak berani menekan gas dalam-dalam. Dia hanya mempertahankan kecepatan dengan konstan. Tidak cepat, tapi tidak lambat juga. Sampai akhirnya, seperti Ayu, Berta juga terlelap. Kini tinggal Randy yang terjaga sendirian, mengendalikan kendaraan ke tempat tujuan. Randy sebenarnya sudah sedikit cemas sejak tadi. Pom bensin yang dia pikir sudah dekat, ternyata tidak juga kelihatan. Bahan bakar semakin tipis. Entah berapa lama lagi kendaraan ini akan sanggup berjalan. Cemas mulai melanda pikirannya. Sudah lewat dari jam 12 tengah malam. Perlahan Randy mengangkat kakinya dari pedal gas dengan maksud mengurangi kecepatan. Dia melihat sesuatu di kejauhan, kira-kira 200 meter di depan.
Setelah jarak semakin dekat, akhirnya Randy tahu apakah gerangan yang ada di hadapan. Ternyata jalan ditutup. Ada batang bambu yang melintang menghalangi jalan. Kendaraan tak mungkin bisa melewatinya. Randy terus mendekat, coba memastikan lagi apa yang dia sedang lihat. Benar, jalan ditutup, tidak bisa lewat. Randy menghentikan kendaraan, memperhatikan sekitar. Aduh, ternyata benar apa kata bapak tadi. Jalan ditutup. Lalu gimana ini ya? Masa balik lagi? Randy bergumam sendiri. Berta dan Ayu masih tetap terlelap. Beberapa menit lamanya Randy berdiam diri di tempat itu, memikirkan sejenak apa yang seharusnya dilakukan. Masih merenung ketika tiba-tiba Randy dikagetkan oleh sesuatu. Terdengar ketukan di kaca di sebelah kanan Randy. Tentu saja dia sangat terkejut. Langsung menoleh ke sumber suara. Randy mencari tahu siapa yang baru saja mengetuk kaca pintunya. Ternyata ada seseorang yang berdiri di luar pintu mobil. Berdiri diam memperhatikan. Tidak jelas. Randy tidak bisa melihat dengan jelas wajah orang itu. Hanya seperti bayangan hitam karena sama sekali tidak ada cahaya. Masih terkaget-kaget, Randy memberanikan diri membuka jendela mobilnya. Setelah itu, dia baru bisa melihat agak jelas. Ada seorang bapak yang menggunakan pakaian kaos oblong dengan kain mirip sorban berwarna gelap melingkar di kepalanya. Maaf pak, ini jalan kenapa ditutup ya? Tanya Randy ketika keberaniannya sudah terkumpul. Lewat situ saja. Bapak itu menjawab pelan, sambil tangannya menunjuk ke arah sebelah kanan jalan. Benar. Randy baru sadar kalau ternyata di sebelah kanan ada jalan yang masuk menembus gelap. Jalan yang tadinya tidak terlihat atau memang tidak ia perhatikan. Entahlah. Oh, mungkin jalan ini yang dimaksud oleh bapak di rumah makan tadi. Jalan kampung menghindar jalan yang ditutup ini. Begitu pikir Randy dalam hati. Tapi kok searah dengan jalan yang ditutup? Iya, jalan yang ditunjukkan oleh bapak tadi berdampingan, sejajar dengan jalan yang ditutup itu. Jaraknya tidak jauh, juga tidak terlalu dekat. Aneh ini, batin si Randy. Jauh tidak ya pak kalau lewat jalan itu? Tanya Randy kemudian, walau di kepalanya masih ada kebingungan. Bapak bersorban itu tidak menjawab. Dia hanya menggelengkan kepalanya pelan. Baiklah, daripada balik lagi, aku harus segera lewat situ, batin Randy. Randy akhirnya mengikuti saran orang misterius itu, berniat belok ke kanan untuk masuk ke jalan kampung yang arahnya sejajar dengan jalan utama. Terima kasih ya pak, ucap Randy lalu menjalankan kendaraan berbelok ke jalan yang ada di sebelah kanan. Dari kaca spion, Randy melihat siluet sosok misterius itu masih berdiri diam memperhatikan, sampai akhirnya hilang di telan gelap. Siapa sih bapak itu? Wah, serem, gumam Randy pelan. Randy terus menjalankan kendaraan dengan pelan, menembus jalan yang sama sekali belum pernah dia lalui. Jalanan gelap yang pada kanan kirinya hanya hutan dan pekat seram. Ternyata jalan itu tidak lama harus berbelok, tidak lagi sejajar dengan jalan utama. Oh, ternyata jalan ini tidak searah lagi. Mungkin benar ini jalur ke arah perkampungan, pikir Randy. Itu sedikit menghilangkan rasa heran
yang sedari tadi ada di kepalanya. Tapi ketenangan itu segera berubah. Rasa cemas semakin membuncah ketika semakin lama dia memacu mobilnya, masih terus memperhatikan jalan yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, apalagi keramaian. Sejak masuk ke jalan tadi, Randy sama sekali tidak melihat ada kendaraan lain, baik motor ataupun mobil. Sepi sama sekali. Semakin bertambah cemas ketika melihat lampu indikator bahan bakar sudah menyala berwarna merah, menandakan kalau bensin sudah benar-benar tipis. Bagaimana dengan Berta dan Ayu? Mereka masih terlelap, meninggalkan Randy sendirian dalam kecemasan. Rasa cemas semakin menjadi-jadi ketika Randy melihat layar ponselnya. Ternyata tidak ada sinyal sama sekali. Blank spot. Situasi mendekati sempurna ketika kondisi jalan semakin menakutkan. Kanan kirinya terlihat semak belukar. Di belakang semak-semak masih berdiri barisan pohon besar yang sama sekali tidak bergerak. Penerangan hanya bersumber dari lampu kendaraan mereka saja. Kendaraan satu-satunya di daerah, entah daerah mana. Sudah setengah jam lamanya, Randy mengemudi di tempat yang seram ini. Kondisinya tidak berubah, tetap sepi dan gelap mencekam. Benar-benar tidak ada kehidupan. Semakin pelan Randy menjalankan kendaraan untuk menghindari kehabisan bahan bakar, sambil terus berdoa supaya segera bertemu lagi dengan jalan utama. Randy tidak lagi memperhatikan Berta dan Ayu. Dia terus fokus memperhatikan jalan. Lagi pula, dua sahabatnya itu sama sekali tidak bersuara, berarti masih terlelap. Detik berjalan lambat untuk kemudian berganti menit. Waktu masih berputar dengan semestinya, namun bergerak sangat perlahan di dalam ketakutan yang mulai memuncak. Napas Randy tertahan. Detak jantung berhenti sejenak ketika tiba-tiba lampu mobilnya meredup. Tanda-tanda beberapa saat kemudian mesin mobil mulai batuk antara hidup dan mati. Yang sangat ditakutkan terjadi, mesin mobil mati total, kehabisan bahan bakar. Akhirnya tiga sahabat ini terdampar di tengah daerah seram yang entah apa namanya, entah di mana letak pastinya. Di dalam gelap, Randy membaca terus bait doa di dalam hati, memohon kepadanya untuk diberikan keselamatan. Tak ada yang bisa dilakukan. Keluar dari kendaraan bukan pilihan, karena sama sekali tidak tahu arah tujuan. Berdiri di dalam kendaraan menjadi opsi satu-satunya. Kemudian Randy membuka sedikit jendela di sebelahnya, membiarkan angin dingin masuk karena di dalam sudah mulai pengap. Suara hutan jadi terdengar karenanya. Binatang malam bersahutan mengiringi situasi yang terus konstan di taraf kengerian. Baru saja Randy menyalakan layar ponselnya, masih saja tidak ada sinyal. Tapi dari situ Randy jadi tahu kalau jam sudah menunjukkan hampir pukul 1 tengah malam. Di tengah-tengah kegelisahan, tiba-tiba Randy menyadari sesuatu. Randy sadar kalau ada perubahan di sekitar. Suasana menjadi sangat sepi. Tak ada lagi suara binatang malam atau angin berhembus. Semua hilang menjadi senyap. Begitu senyapnya, sampai sayup-sayup Randy dapat mendengar detak jantungnya sendiri. Hening
mencekam. Mata Randy yang sudah mulai terbiasa melihat dalam gelap. Sapuan cahaya langit juga membantu sedikit penglihatan. Namun tetap saja pekatnya terasa. Sampai akhirnya ada sesuatu. Ada pergerakan di kejauhan. Ada sesuatu yang masih jauh di depan kendaraan mereka. Randy melihatnya. Sesuatu itu bergerak perlahan dan semakin mendekat. Memincingkan mata, Randy coba untuk menajamkan penglihatan. Mencoba memastikan benda apakah itu. Masih belum terlalu jelas, tapi Randy sudah bisa melihat bentuk dan warnanya. Benda itu berwarna putih, bergerak meloncat-loncat, perlahan mendekati kendaraan. Duh, duh, duh. Semakin lama, semakin dekat. Sampai jaraknya menjadi cukup dekat bagi Randy untuk melihat jelas di dalam gelap. Pocong. Randy melihat pocong meloncat-loncat pelan dan terus mendekat. Tubuh Randy gemetar. Bulu kuduknya merinding semua. Randy ketakutan. Sampai akhirnya pocong itu berhenti bergerak, lalu diam. Berdiri hanya beberapa meter di depan mobil. Tulang-tulang Randy seperti lepas dari engselnya. Tubuhnya lemas duduk bersandar. Beberapa belas detik lamanya pocong itu diam memperhatikan, seperti menatap tajam, walau sama sekali tak terlihat wajah. Sampai akhirnya pocong itu bergerak lagi, meloncat pelan seperti melayang ke arah kanan. Hingga ia akhirnya berdiri tepat di samping pintu kemudi. Tepat di samping Randy yang gemetar ketakutan. Perlahan kaca pintu mobil di samping Randy berbunyi. Randy menggeser posisinya duduk. Ia ketakutan tingkat dewa ketika melihat pocong itu membentur-benturkan wajahnya ke kaca pintu mobil. Kurang lebih suara seperti itu yang Randy dengar dari mulut pocong itu. Suara yang sangat aneh dan susah sekali untuk ditirukan oleh orang normal. Seperti suara mulut berdecak, tapi aneh sekali. Hingga akhirnya Randy tidak berani lagi menatap ke arah sosok itu. Kejadian itu berlangsung cukup lama, hingga kemudian intensitasnya menurun, walau suara dari mulut pocong itu masih terus terdengar. Tapi bagi Randy yang masih memalingkan wajahnya dari jendela, suara itu semakin mengecil, semakin menjauh. Randy memberanikan diri untuk melirik ke arah pintu mobil. Benar, pocong itu masih terlihat, tapi bergerak melayang, tidak meloncat-loncat seperti awal kedatangannya. Sosok itu terus melayang pelan menuju pekatnya gelap pepohonan, sampai akhirnya hilang dari penglihatan sama sekali. Mobil sama sekali nggak bisa jalan lagi, Ren. Suara Ayu sangat mengagetkan Randy. Nggak bisa, Yu. Bensinnya habis. Aku kira kamu tidur, jawab Randy. Aku sudah bangun sejak mesin mobil itu mati tadi, kata Ayu sambil gemetaran. Jadi ke kamu? Iya, Ren. Aku lihat tadi. Aku melihat apa yang kamu lihat. Suara Ayu terdengar semakin bergetar. Dia rupanya menangis pelan. Mungkin dari tadi sudah menangis, tapi tidak diperhatikan oleh Randy yang sedang ketakutan.
Coba nyalakan lagi, Ren. Siapa tahu masih ada sisa bensin, barang sedikit aja, kata Berta di kegelapan. Ternyata Berta juga sudah terjaga. Tadi aku juga lihat, Ren. Aku takut, kata Berta. Randy baru tahu kalau ternyata Berta dan Ayu juga melihat pemandangan seram yang baru saja terjadi. Selanjutnya, mereka lebih banyak diam tanpa harus tahu berbuat apa. Sampai akhirnya, beberapa saat kemudian, ada sesuatu lagi yang terjadi. Dalam kegelapan, kembali muncul sesuatu. Dimulai dengan Ayu yang berbisik pelan. Ren, ada yang sedang berdiri memperhatikan kita. Itu di sebelah kanan. Begitu kata Ayu, berbisik sambil terus menangis. Tangannya menunjuk ke satu titik. Tanpa berani ia melihat ke arah yang ia tunjuk. Wajahnya terus dipalingkan ke arah Randy. Perlahan Randy dan Ayu menoleh ke tempat yang Ayu maksud. Ya, kalau benar diperhatikan, beberapa meter di sebelah kanan, ada sosok yang berdiri diam seperti memperhatikan. Sosok laki-laki mengenakan pakaian hitam-hitam, dengan kedua tangan berada di belakang tubuhnya. Sosok itu hanya berdiri diam. Dan benar kata Ayu, seperti memperhatikan, karena posisi tubuhnya menghadap tepat ke arah mobil. Sosok itu berdiri dengan penutup kepala. Gelap, tapi ketika diperhatikan seksama, terlihat seperti mengenakan jas hujan warna gelap. Agak aneh, karena saat itu tidak turun hujan. Tapi Randy berpikir positif. Mungkin karena dingin, atau memang itu jaket yang mirip jas hujan. Sampai akhirnya, dalam ketakutan yang teramat sangat, Berta membisikkan sesuatu kepada Randy. Randy, cepat coba nyalakan mobilnya sekali lagi. Cepat, Ren. Bapak itu gak ada kepalanya, kata Berta. Begitu Berta bilang, Randy yang sebelumnya sudah mengalihkan pandangan ke depan menjadi penasaran. Lalu sekali lagi menoleh ke tempat di mana laki-laki itu berada. Benar kata Berta, laki-laki itu berdiri tanpa kepala. Penutup kepala yang tadinya Randy lihat menutupi bagian kepala sudah terbuka. Dan bagian kepala tidak terlihat apa-apa. Hanya badan sebatas pangkal leher. Gak ada kepalanya. Tiba-tiba Ayu berteriak sambil menangis di kursi belakang, yang tentu saja membuat Berta dan Randy kaget dan menambah kepanikan. Lalu cepat-cepat Randy memutar kunci kontak. Aneh, mesin mobil bisa menyala. Kemudian, tanpa pikir panjang, Randy langsung menginjak pedal gas dan meninggalkan tempat itu. Sosok tanpa kepala yang tadinya berdiri diam ikut bergerak. Sosok itu awalnya berjalan mengikuti pergerakan mobil. Berjalan cepat sekali sejajar dengan mobil. Sambil tangannya terlihat berusaha menggapai kaca pintu mobil. Sangat ketakutan, Randy memacu mobil cepat tanpa memperhatikan kontur dan kondisi jalan yang belum ia kenali. Sampai akhirnya sosok itu tidak terlihat lagi. Masih mempertahankan kecepatan, mereka tidak berani lagi melihat ke belakang. Tiba-tiba, keanehan terjadi lagi. Sekitar 30 menit ke depan, ternyata mobil masih bisa berjalan dengan bensin yang mereka pikir sudah kosong. Dan indikator bahan bakar memang sudah berada di posisi merah. Aneh sekali. Sampai kemudian,
Entah bagaimana caranya, kembali mereka dikejutkan oleh sesuatu. Mereka baru tersadar jika mobil yang mereka naiki ternyata sudah kembali di jalan utama, yang ternyata melaju di jalan lintas Sumatera. Benar-benar di luar nalar. Tak lama dari situ, akhirnya mereka menemukan pom bensin yang sudah sangat ditunggu-tunggu sejak beberapa jam yang lalu. Lebih banyak diam, mereka terus melanjutkan perjalanan ke tujuan, yaitu kota Jambi. Ayu dan Berta masih terlihat ketakutan. Tidak ada yang bisa tidur lagi. Sungguh pengalaman yang tidak akan mereka lupakan selama hidup di jalan lintas Sumatera. Dan sampai detik ini, mereka belum bisa memecahkan misteri yang mereka alami malam itu. Karena saat perjalanan mereka pulang dari melayat, mereka tidak melihat jalan yang malam itu ditutup bambu, dan jalan yang mereka lalui menuju perkampungan yang sejajar dengan jalur utama tidak mereka lihat lagi. Entah karena bambu itu memang sudah dibuka, atau memang mereka lupa posisi letak pastinya. Tapi bagi mereka bertiga, perjalanan malam itu adalah perjalanan yang sangat menyeramkan. Demikian cerita kali ini. Semoga kalian tidak merinding dan ketakutan, karena semua hal-hal gaib pasti ada di sekitar kita. Salam dari Bang Fawa. Wassalam.